Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kita masih pada kitab pengantar fikih jual beli dan harta haram karya Al-Ustaz Aminul Bait hafizahullah ta'ala. Dan tema kita di kesempatan sore hari ini berkaitan tentang murabahah bank syariah bentuk yang lain, bentuk yang kedua. Dan sudah kita jelaskan model murabahah bank syariah yang pertama, ya, di mana bank syariah sudah melakukan transaksi akad jual beli padahal barang itu belum dibeli, ya. Sehingga di situ jamaah sekalian ada dua pelanggaran dan sudah kita jelaskan. Yang pertama pelanggaran, dia menjual barang yang belum dimiliki. Yang kedua, bank syariah dia menyerahkan uang kepada nasabah. Kemudian nasabah yang mencari barangnya kemudian melakukan transaksi. Nah, sehingga pada hakikatnya bank syariah dengan nasabah, akad yang dilakukan antara mereka adalah akad utang piutang. Tetapi jamaah sekalian, dalam hal ini bank mengambil keuntungan. Dan mengambil keuntungan dalam akad utang piutang maka dinamakan riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap utang piutang yang menarik manfaat jatuhnya riba. Di sore hari ini jemaah sekalian ada model yang lainnya, ya. Murabahah bank syariah model yang kedua dan masih menurut keterangan Muhammad Abdul Somad SEMM. Ya. Jadi model yang kedua ini sama dengan model yang pertama, hanya saja model yang kedua ini ada bentuk tambahan, ya. Bahwa si perwakilan bank tersebut menghubungi developer dan mengatakan, rumah Anda di lokasi ini telah aku beli dengan seharga 100 juta rupiah. Jadi pihak bank syariah memang membeli, ya. Kemudian mereka mentransfer uang tersebut ke developer secara online, ya. Selanjutnya perwakilan bank mengatakan kepada calon nasabah, silahkan ambil rumahnya, kami telah menjualnya kepada Anda seharga 150 juta secara kredit selama 5 tahun. Ya. Jadi model yang kedua ini dari bank syariah memang dia membeli dari developer. Tetapi dalam hal ini bank tidak serah terima antara dirinya dengan developer. Jadi rumah tetap, ya, di tangan developer. Setelah itu bank menghubungi nasabah, Pak, sekarang saya jual rumah yang saya beli dari developer ke jenengan seharga 150 juta. Ya. Jadi bank syariah tidak pernah mungkin survei, tidak pernah ketemu dengan developer, cuma hanya online saja, ya, mungkin lewat telepon seperti itu. Dengan demikian bank mendapatkan keuntungan sebesar 50 juta karena bank belinya 100 juta kemudian dijual kepada nasabah 150 juta.
Ada masalah tidak, Jam? Pertanyaannya, ada masalah tidak? Apa masalahnya? Hah? Barang belum diterima oleh bank. Sahih. Ya. Ya, kesalahan yang terjadi dalam praktek murabahah seperti di atas ini adalah pihak bank menjual barang kepada nasabah sebelum menerima rumah tersebut dari developer. Karena bank hanya mentransfer uang ke developer tanpa ada pemeriksaan rumah atau serah terima kunci. Ya. Ya, sama seperti modelnya ketika misalkan seseorang dia beli motor ya lewat leasing, dan ternyata aja masalahnya akad yang sebenarnya kita itu jual belinya dengan bank. Kenapa? Karena nanti dia akan mencicil ke bank. Ini juga sama. Ya. Walaupun secara zahirnya kita datang ke dealer membeli motor, tapi ternyata nanti disuruh nyicil ke bank. Nah, ternyata antara bank mungkin bank konvensional dengan dealer itu ada perjanjian. Nanti kalau ada yang beli maka suruh kredit ke anak, seperti itu. Sehingga hakikatnya jual beli kita itu dengan bank. Cuma ketika itu dealer hanya sekedar wakilnya, tapi itu nggak jelas ya. Sehingga nanti ada akad ganda ya di leasing yang dalam artian ya mungkin sebagian kita kadang-kadang ikut terlibat di situ ya, terutama leasing konvensional seperti itu ya. Jamaah sekalian, ikhwan wa akhwati fillah, ya, jadi bank dalam hal ini tidak serah terima kunci, sertifikat dan pelengkap lainnya. Bahkan bisa jadi bank syariah juga tidak melakukan studi tapak terhadap rumah tersebut. Ya, nah, survei dulu. Ya. Maka akad jual beli murabahah semacam ini statusnya terlarang. Ya. Kenapa? Karena melanggar larangan Rasulullah SAW tentang menjual barang yang belum diserah terimakan oleh penjual. Ya. Ada seorang misalkan beli barang, tapi barang itu belum diserahkan oleh penjualnya, kemudian sudah kita jual lagi, maka ini tidak dibolehkan. Kalau ingat ya, akad yang kedua adalah akad jual beli. Tapi kalau akad kedua adalah akad berderma, boleh tidak jawab? Ada seorang beli barang itu belum diserah terimakan, tapi sudah minta untuk disedekahkan, boleh tidak? Nah, kemarin di grup ada yang tanya, boleh tidak jemaah? Boleh. Kenapa? Karena akad yang kedua adalah akad sedekah. Jadi yang dilarang itu kalau akad yang kedua adalah jual beli, maka harus ada serah terima seperti itu. Dan Nabi pernah melakukannya, kalau tidak salah dengan Jabir radhiyallahu taala anhu. Dia beli kendaraan dan itu belum diserah terimakan kepada Nabi, tapi Nabi sudah mensedekahkan lagi. Dan itu tidak masalah. Kenapa? Karena akad yang kedua bukan akad jual beli. Tapi kalau akad yang kedua akad jual beli, maka harus ada serah terima terlebih dahulu, seperti itu. Ya, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, saya sering jual beli. Apa jual beli yang halal dan apa jual beli yang haram? Maka Nabi pun bersabda, la tabi'hu hatta takbiduhu. Jangan kamu jual sampai kamu terima barang itu. Sehingga hadis ini menjelaskan bahwa larangan menjual barang yang telah dibeli namun fisik barangnya belum diterima. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasannya dilarang menjual barang yang telah dibeli namun fisik barang tersebut belum diserah
terimakan, tidak bolehkan. Dan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an yabi ar-rajulu ta'aman hatta yastawfiyahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang untuk menjual bahan makanan yang telah dibelinya sebelum ia menerimanya. Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, ketika ditanya ya, jadi kenapa dilarang oleh Ibnu Abbas? Maka beliau mengatakan, dzaka darohim bidarohim wat ta'amu murja'un. Karena hakikatnya dirham ditukar dengan dirham, sedangkan bahan makanan tertunda. Jadi transaksi yang terjadi adalah uang. Kenapa? Karena barangnya masih di penjual yang pertama. Jadi perputaran antara pembelinya dengan nasabahnya itu uang, karena barang itu masih di penjual pertama. Kemudian kalau dia misalkan menaikkan harganya atau cari untung, jadi sama halnya dia jual uang senilai misalkan 10 rupiah, kemudian dijual 11 rupiah, berarti dia jual uang tapi berlebih. Nah, sehingga jatuhnya riba nanti jemaah. Kenapa? Karena yang berputar adalah uang dengan uang, seperti itu. Sehingga hadis ini jelas melarang menjual barang yang telah dibeli namun fisiknya belum diterima. Kemudian Ibnu Abbas menjelaskan alasan pelarangannya bahwa bentuk jual beli ini mirip dengan riba bai. Riba dalam jual beli. Kenapa? Karena saat pihak pertama membeli barang dari penjual seharga 100 dirham, kemudian dijual kembali ke pihak kedua dengan harga 120 dirham, maka hal ini sama dengan menukar 100 dirham dengan 120 dirham. Ya, 100 ditukar dengan 120. Dan inilah dinamakan dengan riba bai, riba dalam jual beli. Sementara barang yang menjadi objek akad tetap berada di tangan penjual pertama. Nah, sehingga hakikatnya akad yang terjadi antara pembeli dengan nasabahnya adalah jual beli uang dengan uang. Ya, ternyata di sini jamaah sekalian ada nilai yang berbeda. Maka itulah riba bai atau riba fadl. Ya. Karena mata uangnya sama, kemudian ya kadarnya berbeda. Ya. Nah, karena kalau hakikatnya jual beli uang dengan uang, kalau mata uangnya sejenis harus kadarnya sama, tidak boleh berlebih seperti itu. Plus harus kontan. Ya. Ya, sehingga dalam kondisi ini dia mendapat keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ada keuntungan tanpa menanggung risiko kerugian. Nah, itu nggak boleh ya. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita jelaskan bahwa seseorang itu berhak mendapatkan keuntungan dari tiga sumber. Jadi orang itu berhak mendapatkan bagi untung dari tiga sumber. Pertama apa? Tenaga. Ya. Yang kedua, modal. Yang ketiga, menanggung kerugian atau menanggung risiko. Tiga ini. Jadi kalau tenaga tidak terlibat, modal juga tidak ada, nanggung kerugian juga tidak, kemudian tiba-tiba minta bagi untung, ini tidak dibolehkan. Seperti sistem ada LMN yang di atas itu tetap minta bagi untung. Jadi yang di bawah capek, dia harus menjual barangnya, tiba-tiba di atas tetap mendapatkan bagi untung, modal juga tidak, tenaga juga tidak, nanggung kerugian juga tidak, sehingga bagi untungnya batil. Sama halnya mengambil harta orang lain dengan cara batil, dan itu tidak dibolehkan jemaah. Dan Rasulullah beliau bersabda, wala ribha ma lam tadman.
tidak boleh mendapat keuntungan tanpa menanggung resiko kerugian. Ya. Ya, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ya, menjelaskan tidak halal keuntungan penjualan barang tanpa menanggung resiko, ya, tanpa menanggung resiko kerugian. Ya. Jadi hal ini bisa dimaknai ya, barang yang dijual tidak dalam jaminan penjual, tapi masih apa? Di tangan pertama. Karena ketika barang itu masih di penjual yang pertama, maka resiko kerugian itu masih ditanggung oleh penjual pertama. Ya. Bahkan walaupun di tengah perjalanan sudah dikirim, tapi belum sampai ke tangan pembeli, ternyata di tengah perjalanan terjadi kecelakaan, maka yang tanggung jawab adalah apa? Penjual pertama. Nah, sehingga kalau misalkan ketika barang itu masih di dalam artian proses pengiriman, kemudian pembelinya sudah melakukan akad jual beli, maka ini terlarang. Kenapa? Karena dia belum menanggung barang tersebut. Dan kita dilarang untuk ngambil untung pada barang yang belum kita tanggung seperti itu. Artinya masalian tidak halal memperoleh keuntungan dari penjualan barang yang telah dibeli, namun fisiknya belum diserah terimakan. Karena ketika barang itu belum diterima, maka resiko barang tersebut berada dalam tanggungan penjual pertama. Ya. Sehingga dalam kasus merubah model yang kedua ini, setelah rumah dibeli oleh pihak bank dari developer melalui telepon dan sebelum diterima oleh nasabah, maka jaminan resiko rumah tersebut masih ditanggung oleh developer karena belum diserah terimakan. Jadi kalau misalkan ternyata terjadi gempa, rumahnya apa? Hancur. Siapa yang tanggung jawab? Ya, developer. Kenapa? Karena belum serah terima. Walaupun sudah akad jual beli seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini bank ya tidak boleh ya, menjual rumah tersebut. Harus ada serah terima terlebih dahulu. Ya. Tapi gini maksudnya. Ini pertanyaan mungkin di luar tema. Seandainya barang itu sudah dibeli, kemudian belum terjadi serah terima sampai setahun, ya. Barang itu memang mau diperjualbelikan oleh nasabahnya atau oleh pembeli pertama, dan niat belinya memang mau dijual, ya. Tapi ternyata selama 1 tahun belum laku. Pertanyaannya, wajibkah pembeli pertama tadi mengeluarkan zakat dari rumah tersebut? Wajib tidak, Jam? Wajib tidak? Tidak wajib. Kan memang dia belinya untuk dijual lagi. Berarti kan ada zakat perdagangan. Ada tidak, Jam? Tapi memang belum serah terima. Kuncinya masih di developernya misalkan. Tapi memang dia belinya mau dijual lagi. Ya. Memang secara zahir ini ada zakat perdagangan. Tapi masalahnya gini. Dalam hal ini jamaah sekalian, pembeli yang pertama sudah boleh tidak untuk menawarkan barang tersebut? Sudah boleh? Barang itu belum diserah terimakan. Boleh tidak, jamaah? Jawabannya belum boleh. Ya, belum boleh. Sehingga Allah a'lam. Ya. Sehingga dalam hal ini ketika pembeli yang pertama tadi kok sudah menawarkan rumah tersebut padahal belum serah terima, itu hakikatnya dilarang. Karena dia baru boleh menawarkan barang itu ketika sudah ada serah terima. Dan syarat zakat perdagangan itu, pertama, niat belinya memang ingin dijual lagi. Yang kedua, barang itu sudah diiklankan. Nah, contoh misalkan sudah dipajang di
etalase atau sudah diiklankan di Facebook dan lain sebagainya, berarti nanti sudah ada zakat perdagangan. Tapi kalau hanya dalam artian memang niat awalnya beli barang mau dijual lagi, tapi belum diiklankan, nggak ada zakatnya, ya belum ada zakatnya seperti itu. Nah, sehingga dalam hal ini memang ada kerancuan ya, karena dia sudah menawarkan padahal belum boleh. Ya, sehingga sama halnya ya ketika itu belum boleh dia menawarkan, belum boleh pasang iklan kecuali ketika barang itu sudah diserah terimakan. Jadi kalau seperti ini wallahu alam berarti ya tidak ada zakatnya karena memang hakikatnya dia masih terlarang untuk menawarkan barang tersebut seperti itu. Oke. Yang kemudian masalah ikhwan wa akhwat fillah. Sehingga andai terjadi musibah yang menimpa rumah tersebut, misalnya terbakar, maka developer yang bertanggung jawab, bukan pihak bank. Dengan demikian, pihak bank telah mendapat keuntungan dari murabahah tanpa menanggung risiko terhadap barang. Sehingga keuntungan yang seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan. Nih, karena sama halnya tadi, hakikatnya menjual uang dengan uang. Menjual uang dengan uang yang sejenis, kemudian kok berbeda, maka terlarang. Dan nanti jatuhnya riba fadl. Rupiah dengan rupiah. Satu 10.000, satunya 10.000 baru. Ya tetap harus sama. Tidak boleh kemudian berlebih. Ya tidak diperbolehkan seperti itu. Sehingga hakikatnya dari transaksi tersebut adalah uang, ya, utang piutang, dan bukan jual beli. Kenapa? Karena akad tersebut adalah utang piutang, maka bank tidak dibenarkan untuk mengambil keuntungan sepeser pun. Jika bank mengambil keuntungan, maka statusnya riba. Riba apa jemaah? Riba apa? Fadl. Ya. Kenapa? Karena satunya berlebih. Tapi kalau satunya tertunda, namanya riba nasi'ah. Seperti itu. Sekarang masalah ikhwan wa fillah. Bagaimana dengan murabahah syariah? Ini pentingnya. Ya. Kita bisa sebut sebuah transaksi dikatakan sesuai dengan syariah ketika dia terbebas dari semua unsur larangan dalam jual beli. Ya. Transaksi yang syar'i berarti transaksi yang diizinkan oleh syariat. Ya. Meskipun tidak ada istilah arubnya. Karena istilah tidak penting. Yang lebih penting adalah hakikat dalam transaksinya. Ya, karena memang dalam sebuah kaidah dikatakan apa? Al-ibratu bil haqaiqi wal ma'ani, la bil alfazi wal mabani. Yang menjadi tolak ukur itu hakikat dan makna, bukan lafaz dan bangunan kata. Ya, jadi yang penting hakikat seperti itu. Maka untuk memudahkan jual beli murabahah syariah ini bisa kita bagi menjadi dua kasus. Ya. Kasus yang pertama, penjual telah memiliki barang yang dia jual. Penjual sudah memiliki barang yang akan dijual, paham ya? Jadi dia sudah beli barangnya, sudah diserah terimakan. Ya. Maka dalam hal ini penjual dan pembeli bisa melakukan akad jual beli dengan skema apapun. Karena tadi barang itu sudah dibeli dan sudah diserah terimakan. Baik dengan cara tunai ataupun kredit. Dengan harga berapapun. Sesuai kesepakatan ketika tawar-menawar. Maka ini tidak masalah. Kemudian yang kedua, ya mas kalian, penjual tidak memiliki barang yang diinginkan pembeli. Ya. Karena tidak memiliki barang yang dimaksud, maka penjual tidak boleh melakukan akad jual beli terhadap barang tersebut. Karena Nabi mengatakan, la tabi' ma laysa indak. Jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Sehingga kalau kasus yang kedua, barangnya belum ada. Bagaimana solusinya? Kita lihat. Maka dalam hal ini solusinya, yang bisa dia lakukan adalah bai al-mausuf fi dhimmah.
dengan skema transaksi murabbahah lil wa'id bisyira. Jual beli murabbahah untuk orang yang janji beli. Jadi hanya apa? Hanya janji. Belum terjadi akad jual beli. Ya. Ya. Maka dalam kasus ini ada 3 hal yang perlu dicatat untuk transaksi murabbahah lil wa'id bisyira. Yang pertama, janji beli, janji beli bukan beli. Ini penting dulu. Jadi yang pertama, janji beli itu bukan beli. Jadi artinya hanya sekedar janji dan belum terjadi akad jual beli. Karena janji untuk melakukan transaksi belum disebut transaksi. Sehingga baru sebatas janji. Tidak mengikat penjual maupun pembeli. Dan karena tidak mengikat, maka memungkinkan bagi calon pembeli untuk membatalkan akad. Kenapa? Karena memang belum terjadi akad jual beli. Al-Imam Ibnu Hazm mengatakan, annat tawa'ud laysa bai'an. Perjanjian itu bukan transaksi jual beli. Jadi janji itu bukan transaksi jual beli. Yang kedua, barang tidak boleh dijual ke nasabah sampai bank telah menerima barang itu dari penjual pertama. Oke. Karena memang baru janji. Maka ketika misalkan bank mencari barangnya, ingat jangan dijual terlebih dahulu kecuali ketika barang itu sudah dibeli dan sudah diserah terimakan. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ibta'a ta'aman fala yabi'hu hatta yakbidahu." Barang siapa yang membeli makanan, maka jangan ia menjualnya kembali hingga ia selesai menerimanya. Ya. Dan Ibnu Abbas mengatakan, "Wa ahsibu kulla syai'in bimanzilati ta'am." Menurutku bahwa segala sesuatu hukumnya sama dengan bahan makanan. Sehingga artinya harus ada serah terima. Yang ketiga, barang yang dijual tidak boleh tertentu. Apa maksudnya tertentu, cuman ditunjuk. Ya. Artinya nasabah hanya menyampaikan kriteria barang yang hendak dibeli. Ya. Sementara bank syariah berkomitmen untuk pengadaan barang itu. Al-Imam Al-Khattabi menjelaskan hadis Hakim bin Hizam. Beliau mengatakan, kaunuhu la tabi' ma laysa inda yuridu bai'al aini duna bai'is sifati. Ala tara annahu ajaza salama ilal ajal. Wa huwa bai'u ma laysa indahu fil hal. Wa innama nuhiya an bai'i ma laysa indal bai' min kibalil gorori. Ya. Jadi sabda Nabi SAW, jangan kau jual apa yang bukan milikmu. Maksudnya adalah jual beli barang muayyan, barang yang sudah ditunjuk. Bukan jual beli berdasarkan batasan kriteria dan spesifikasi. Bukankah Nabi SAW membolehkan jual beli salam tertunda sampai batas waktu tertentu? Padahal hal itu termasuk jual beli yang tidak dimiliki ketika akad. Beliau melarang jual beli yang tidak dimiliki penjual karena alasan gharar. Ya. Tetapi jamaah sekalian, untuk syarat yang ketiga ini ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama membolehkan barang muayyan selama calon pembeli tetap memiliki hak khiyar setelah barang dibeli oleh penjual. Ya. Jadi ada khilafnya, silang pendapat. Ada yang mengatakan ya boleh, silakan, tidak masalah, sampaikan saja atau utarakan saja bahwa saya ingin beli misalkan motor mereknya misalkan ya Mio tahun sekian, warnanya seperti ini, atau mungkin ditunjuk punya Pak itu. Ya. Kemudian setelah itu bank datangi pemilik motornya, kemudian ya dibeli. Setelah itu setelah terima. Sebagian ulama tidak masalah, membolehkan. Tapi ada sebagian ulama yang tidak membolehkan. Ya. Dilarang untuk menunjuk barangnya. Ya. Jadi misalnya si A mengajak PMT Al-Ikhlas ke toko elektronik.
Lalu si A menunjuk mesin cuci merek PQR. Si A meminta BMT Al-Ikhlas membelikan mesin cuci itu, dan setelah mesin diantar ke kantor BMT, nanti si A akan membelinya. Skema semacam ini boleh, dengan syarat setelah BMT membeli mesin cuci itu dan sudah diantar oleh pihak toko elektronik ke kantor BMT, maka si A tetap diberi hak khiyar, ya, antara melanjutkan atau membatalkan akad. Ya. Dan ini dibolehkan. Al-Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Um, beliau pernah menyebutkan tentang hal ini. Idza ar-rajulu rajula as-sil'ata faqala ishtari hadhihi wa arbihka fiha kadza fastaraha ar-rajulu fasyira'u jaizun walladhi qala arbihka fiha bil khiyar in sya'a ahdatha fiha bai'an wa in sya'a tarakahu. Ketika si A memperlihatkan kepada si B sebuah barang, lalu si A mengatakan, tolong belikan barang itu, nanti saya kasih untung sekian. Lalu si B membeli barang itu, maka jual beli ini boleh. Sementara si A memiliki hak khiyar. Dia bisa lakukan jual beli atau bisa juga ditinggalkan. Ya. Nah, sehingga masalahnya Allah Ta'ala dalam bisawab, pendapat yang kuat dibolehkan. Tapi dengan catatan tadi, ya, setelah barang itu dibeli oleh BMT atau lembaga keuangan misalkan, atau bank syariah, maka nasabah masih ada hak khiyar. Apa jamaah sekalian? Maksudnya khiyar, pilihan, opsi untuk apa? Membatalkan akad atau melanjutkan akad. Itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Tapi kalau misalkan ketika barang itu dibeli, kemudian nasabah diwajibkan harus beli, berarti ini menunjukkan sudah terjadi akad sebelum barang itu dibeli, dan itu terlarang. Maka ingat, ya, kalau hanya sekedar janji tadi, tidak boleh kemudian misalkan ada keterikatan antara BMT ataupun bank syariah dengan nasabahnya, itu tidak dibolehkan. Ya. Nah, kemudian masalahnya di AAOIV bab murabahah dinyatakan nasabah boleh meminta dari LKS untuk membeli barang dari tempat yang ditentukan, dan LKS berhak tidak melanjutkan proses apabila nasabah menolak penawaran yang lebih tepat menurut LKS. Ya, lihat ya, ada di situ. Mari kita simak skema berikut. Ada skemanya. Kita lihat. Perhatikan urutan nomor berikut. Yang pertama, nasabah menyampaikan kebutuhan barang yang dia inginkan ke bank dengan kriteria tertentu. Kemudian bank melakukan uji kelayakan bagi nasabah, bisa secara dokumen maupun yang sifatnya penilaian kejujuran, tidak masalah. Ya. Bahkan dalam hal ini jamaah sekalian, boleh bank syariah minta misalkan uang jaminan, atau sering disebut dengan apa? Uang keseriusan. Tapi ingat, ini bukan DP. Kenapa? Karena kalau DP berarti sudah terjadi akad jual beli, dan itu dilarang. Hanya uang apa? Keseriusan. Dan itu hanya uang jaminan. Dalam hal ini agar bank juga yakin ini orang nggak main-main. Itu boleh, tidak masalah. Nanti ketika misalkan ternyata nasabah jadi beli, ya terserah, uang itu dikembalikan boleh, atau mungkin setelah itu dijadikan apa? Untuk membayar barang tersebut, tidak masalah. Yang penting intinya ketika itu belum terjadi akad jual beli. Yang kedua, bank mencarikan barang yang diinginkan oleh nasabah dan membelinya dengan tunai. Yang ketiga, dealer mengirim produk ke bank dan tanggung jawab terhadap resiko barang telah berpindah ke bank. Artinya ketika bank itu cari barangnya, kemudian barang itu dikirim ke bank. Itu penting. Kemudian yang keempat, nasabah melakukan transaksi dengan bank untuk membeli barang yang telah dipesan secara kredit dengan harga sesuai kesepakatan. Yang kelima, bank menyerahkan barang itu dan nasabah membayar cicilan kepada bank. Tapi untuk nomor yang keempat,
nasabah diberi kebebasan antara melanjutkan transaksi ataukah membatalkannya. Jadi keempat itu dipanggil nasabahnya, Pak, ini barang sudah kami beli, jenengan jadi beli tidak? Kalau kemudian nasabah dia katakan, Pak, oh mohon maaf, ternyata saya sudah tidak butuh lagi barangnya, ya sudah selesai. Sehingga bank tidak boleh kemudian marah-marah. Ya. Ustaz nanti rugi. Ya jawabannya bisa disiasati. Bagaimana caranya jemaah? Biar bank nggak rugi. Caranya bank minta khiyar syarat kepada toko elektronik tadi. Misalnya gini, bank datang ke toko elektronik, kemudian mengutarakan keinginannya untuk beli barang. Tapi dia mensyaratkan ada khiyar selama sepekan misalkan. Pak, tapi saya minta khiyar ya. Nanti kalau selama sepekan ternyata kok ada mungkin pikiran berbeda, maka izinkan kami untuk membatalkan akad. Dan ini boleh, tidak masalah. Kemudian bank, toko elektronik mensetujui, tidak masalah, boleh. Ya. Kemudian dalam waktu sepekan itu, bank panggil nasabahnya. Ya, ketika misalkan ternyata pas nasabah dipanggil, kemudian tidak jadi beli, maka bank bisa mengembalikan barangnya kepada toko elektronik, jadi nggak rugi. Walaupun ya hanya rugi apa? Waktu. Tapi kan tidak masalah, yang penting berkah. Ya, tidak masalah. Kalau kemudian misalkan gini, ternyata nasabahnya juga minta khiyar, kasih saja, tetapi khiyarnya jangan sampai sepekan, mungkin dikasih 3 hari. Ya sudah, dengan kalau misalkan pengen khiyar, kami berikan khiyar 3 hari. Kalau kemudian nyedengan selama 3 hari tidak membatalkan, berarti dianggap akadnya sah, nggak boleh dibatalkan. Sepakat. Ya, misalkan ternyata setelah 2 hari dibatalkan, maka dalam hal ini bank juga masih bisa mengembalikan barang kepada toko elektronik, sehingga nggak rugi. Ya, cuma kadang sebagian orang tidak mau repot. Nah, inilah ya apa namanya praktek dari orang-orang Yahudi ya, nggak mau repot. Yang penting pengennya untung terus seperti itu. Nah, ini nggak boleh, maksudnya yang namanya jual beli berarti ada untung ada rugi, ada impas seperti itu. Orang siap melakukan transaksi jual beli ya siap menanggung rugi seperti itu. Ya. Kalau tidak mau rugi ya jual beli uang, tapi nanti jatuhnya riba, dan itu diharamkan seperti itu. Kemudian masalian, dan ketika nasabah membatalkannya tidak disebut ingkar janji, karena maksud janji beli dari nasabah adalah dia janji untuk beli jika barang dan harganya sesuai yang diinginkan pembeli. Jika tidak sesuai dan pembeli membatalkan, pembeli tidak disebut ingkar janji. Disinilah bank berhak mendapat keuntungan, karena dia murni melakukan jual beli dan bukan lembaga pembiayaan. Sehingga sejak barang pesanan itu diterima oleh bank, semua risiko barang menjadi tanggung jawab bank. Nah, sehingga ketika itu berarti sudah berhak untuk ngambil untung. Ya. Inilah akad murabahah yang syar'i. Ya, tidak hanya sekedar nama saja, tetapi prakteknya tidak syar'i. Dan murabahah yang ada di tempat kita itu kebanyakan hanya nama, prakteknya masih belum syar'i. Kadang uang dikasihkan ke nasabah, kemudian nasabah yang beli sendiri misalkan dengan dalih jadi wakil. Nah, nanti ada pembahasan lagi, bolehkah kemudian nasabah dijadikan wakil, kemudian dia beli barang menjual ke dirinya sendiri, berarti ada akad double di situ. Ini juga pembahasan. Sehingga kalau misalkan butuh wakil, kalau bisa jangan wakil dari nasabahnya, tapi cari wakil yang lain. Ya, kemudian ya wajib serah terima dulu. Ya, kalaupun misalkan seandainya diwakilkan kepada nasabah, ketika nasabah beli barang itu harus kemudian diantarkan ke bank. Dan ketika itu belum terjadi akad jual beli. Tapi kalau kemudian otomatis setelah dibeli akhirnya ya sudah adakan akad dengan dirinya. Oh, saya jual barang ini, saya terima barang tersebut. Oh, ini nggak boleh. Sebagian ulama tidak membolehkan seperti itu. Ya, sehingga yang paling selamat kalau butuh wakil, kalau bisa cari wakil yang lain seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikian jamaah, mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya seperti biasa kita buka tanya jawab. Dipersilahkan.
Alhamdulillah kita sampai pada sesi tanya jawab. Barangkali dari Ivan dulu ada yang mau bertanya. Kalau ini saya bacakan pertanyaan dari Ahmad. Ahmad Ustadz izin bertanya, dalam sistem MLMHNI itu upline akan mendapat bonus dari downline-nya dengan syarat dia juga harus tutup poin dengan alasan sama-sama kerja. Apakah ini termasuk mereka-reka syariat dan bagaimana hukumnya jika kita menjadi Pertanyaan to the point maksudnya apa itu? multi-level marketing? Enggak, maksudnya to the point itu dia ikut memasarkan atau gimana? Ya harus mungkin yang saya paham mungkin gitu, tapi nggak tahu itu. Jadi mungkin sama-sama, mungkin yang pertanyaan bisa menjelaskan ulang atau menjelaskan ulang tutup poin ini bentuknya seperti apa. Jadi artinya gini, kalau misalkan yang di atas itu tidak terlibat sama sekali dari 3 tadi ya, modal juga tidak, tenaga juga tidak, nanggung rugi juga tidak, kemudian minta bagi untung, itu terlarang. Itu saja, tiga hal ini ada tidak. Dia ikut menawarkan tidak, ikut memasarkan tidak. Kalau dia ikut memasarkan berarti dia berhak fee, boleh, tidak masalah. Kenapa? Ada tenaga. Orang yang menawarkan barang berarti dia berhak mendapatkan upah. Tapi kalau misalkan dia duduk-duduk saja, cuma karena kami kan duduk yang cari mereka dulu. Akhirnya setiap misalkan di bawahnya ada yang melakukan transaksi, kemudian di atas minta bagi untung misalkan, maka ini jelas ya tidak dibolehkan. Kenapa? Karena dalam hal ini tidak ada tadi ya modal, ya baik tenaga, uang ataupun menanggung resiko, tidak ada seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam bishawab. Jadi tadi pertanyaan dan bagaimana hukumnya jika kita menjadi member dan mendapat bonus dari pembelian kita sendiri atau tutup poin tadi? Dia beli barang kemudian dapat poin. Kenapa dapat poin? Karena pembelian. Ya tidak masalah kalau dia beli barang kemudian kasih diskon, tidak masalah karena memang dia beli barang. Ya. Tapi masalahnya gini, dia dapat potongan harga itu gara-gara member. Ya, pertanyaan membernya bayar tidak? Jadi member itu bayar tidak? Jadi member itu kalau misalkan dia bayar, kemudian setiap beli akhirnya ada potongan. Ya, maka di sini berarti apa? Ada gurur. Dia bayar sekian, kemudian berharap setiap beli dapat keuntungan, dan itu tidak diketahui kapan ya dia akan beli ya, ketika menjadi member itu 10 kali, 20 kali, 50 kali, nggak tahu. Sehingga dia berikan uang misalkan 10.000 berharap dapat potongan, dan ini nggak jelas. Maka disinilah ada gurur. Ya, disinilah apa? Ada gurur seperti itu. Sehingga sebagian dari ulama kita mereka tetap melarang. Ya tidak diperbolehkan seperti itu. Tapi kalau misalkan membernya gratis, misalkan tidak masalah. Itu namanya apa? Hadiah. Dan hadiah itu tidak masalah, diperbolehkan seperti itu. Wallahu taala a'lam. Dari mana ada yang mau bertanya? Ustaz, kalau misalkan di toko emas kan ada member, beli membernya dulu 10.000, tapi nanti pas kita udah beli emasnya terus mau servis emasnya dapat potongan, itu bagaimana Ustaz? Gini, beli member itu 10.000 itu murni tidak untuk dalam artian biaya apa? Kartu administrasi. Murni. Artinya memang itu untuk kertasnya, untuk cetaknya biayanya memang 10.000 real, tidak masalah. Berarti sama halnya kartu itu gratis. Tapi gini, beda tidak dengan yang lain. Dengan misalkan apa namanya, ya mungkin nasabah ya. Yang lainnya sama tidak, bayarnya 10.000. Sama semuanya. Dan itu memang karena untuk biaya kartu, tidak masalah boleh. Seperti itu. Allah taala. Satu lagi,
kalau misalkan di kantor pajak, kayak misal di kantor pajak SNK itu bermotor, sama tidak dengan yang di bank kalau misalkan kita ngambil makanan atau sejenisnya itu boleh enggak? Antum kita posisinya ketika itu di kantor pajak. Ya, di kantor pajak terus ada makanan Nah, atau apa, kan biasanya kan ada minuman atau apa itu. Nah. Apakah itu sama dengan di kantor bank? nah, iya. Makasih. Gini aja masalahnya. Jelas beda kasusnya. Kenapa? Karena kalau di bank itu sebenarnya gini, larangan itu kalau kita jadi nasabah. Kita punya tabungan, kemudian ketika masuk bank tersebut, kita dikasih hadiah. Contoh dikasih makan, kemudian dikasih apa? Kopi dan sebagainya. Pertanyaan, apakah makan tersebut ataupun kopi tersebut dianggap hadiah? Hadiah tidak, cuma. Kalau itu hadiah, berarti tambahan dari kita menghutangi bank. Kan dalam ini kita nabung. Sehingga yang terjadi kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Ya. Tapi masalahnya gini, apakah setiap dalam artian hadiah dari bank itu dianggap tambahan utang piutang atau tidak? Jawabannya gini, untuk membedakan antara apakah hadiah itu memang gara-gara utang atau tidak, ya, maka apakah setiap orang yang masuk dalam artian dapat fasilitas itu, apa hanya orang yang nabung saja? Setiap orang yang masuk, mau dia nasabah maupun tidak, boleh ngambil. Ya. Kalau seperti ini jamaah yang berarti itu murni hadiah. Cuma asalnya gini. Karena gini, beda hadiah dengan jamuan itu gini. Kalau hadiah itu dibawa kantong bawa pulang, itu hadiah. Tapi kalau misalkan disuruh makan di tempat, ini namanya jamuan. Ya, itu tidak masalah. Apalagi tadi setiap yang masuk boleh ngambil. Berarti ini menunjukkan bahwa dibolehkannya makan minum itu bukan hanya untuk nasabah. Yang semua bukan nasabah pun boleh makan. Berarti bukan karena utang seperti itu. Nah, cuma nanti pembahasannya, bolehkah kita menerima hadiah dari bank? Itu silang pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan bisa berpindah menjadi halal kalau selain warisan. Tapi yang tepatnya mas kalian, hadiah dari bank itu, kalau memang bukan karena utang piutang dan murni hadiah, pendapat yang tepat boleh. Haram buat dia. Kita hanya hadiah, dan hadiah itu mubah, sehingga tidak masalah seperti itu. Apalagi tadi di pajak kita bukan nasabah, kemudian kita dikasih makan minum misalkan, sehingga ini murni hadiah. Cuma ya tadi pembahasannya, bolehkah kita menerima hadiah dari orang yang pendapatannya tidak baik? Itu silang pendapat seperti itu. Kalau misalkan kita ingin waro, ya nggak perlu lah, apalagi cuma permen. Ya, mendingan beli sendiri seperti itu. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Pertanyaan lain, silakan. Alas, ya, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.